Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil eksperimen resistivitas dengan dosen pengampu Pak Fakhrul Razi SPD MSc PhD dan asisten dosennya Pak Edi Kurnia SSI. Baiklah, selanjutnya. Next. Dengan kelompok M. Zikri Arifin dengan NIM 200340015, Rana Septiana Putri 200340023, dan saya sendiri Resti Amanda 200340025. Next. Baiklah, bagian dari materi ini poin-poinnya itu yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang bagian ketiga metode, 4 hasil, dan kelima diskusi. Selanjutnya, dan materi pertama akan dibacakan oleh M. Zikri Arifin. Kepada Zikri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu abstrak. Eksperimen dengan judul resistivitas ini bertujuan untuk menentukan resistivitas berbagai bahan dan juga menentukan hubungan resistivitas dengan panjang kawat dan luas penampangnya. Eksperimen ini dilakukan di Laboratorium Fisika Lanjut FMIPA UNP dengan variabel bebas, yaitu jenis bahan kawat, dan variabel terikatnya adalah nilai resistivitas. Penelitian ini dilakukan 3 tahap percobaan, yaitu pada tabel 4.1 menentukan nilai hambatan berbagai jenis bahan kawat dilakukan dengan 4 panjang kawat yang berbeda-beda, yakni 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 24 cm. Percobaan kedua pada tabel 4.2 menentukan nilai hambatan pada jenis kawat kuningan dengan mengukur nilai hambatan dan diameternya. Dan percobaan ketiga pada tabel 4.3 menentukan nilai resistivitas secara perhitungan dan secara teori pada berbagai jenis bahan kawat. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa setiap bahan kawat memiliki nilai resistivitas berbeda-beda dipengaruhi oleh panjang kawat, nilai resistivitas kawat dan diameter kawat, dan hubungan resistivitas dengan panjang kawat dan luas penampang adalah berbanding terbalik, di mana semakin besar nilai resistivitas dan panjang kawat, maka semakin kecil nilai luas penampangnya, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya pada bagian pendahuluan, resistivitas merupakan salah satu topik yang bertema kelistrikan yang wajib dipraktekkan dalam fisika. Listrik merupakan salah satu energi yang dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain. Sifat listrik bahan dipengaruhi oleh kemampuan elektron untuk melewati bahan tersebut. Sifat listrik bahan dapat berupa konduktif yang bisa menghantarkan arus listrik dan bisa bersifat resistif yang dapat menghambat arus listrik. Resistivitas adalah ukuran resistensi dari ukuran tertentu dari bahan tertentu untuk konduksi listrik. Sedangkan resistansi adalah kemampuan suatu bahan untuk menahan aliran arus listrik dalam suatu sirkuit. Arus listrik dari power supply tidak sepenuhnya dapat digunakan secara bebas. Eksperimen resistivitas sangat penting dilakukan dalam percobaan. Dilakukan untuk membuktikan hukum Ohm, di mana R sama dengan Rho dikali L per A, di mana R adalah hambatan kawat, Rho sama dengan hambatan jenis, dan L adalah panjang kawat. Jika arus atau I yang mengalir melalui kawat jatuh tegangan yaitu V pada panjang kawat tertentu dengan hambatan R, maka oleh hukum Ohm V sama dengan IR atau R sama dengan V per I. Keterangan di mana I adalah kuat arus, V adalah beda potensial, dan R adalah hambatan. Sehingga R sama dengan Rho L per A. Plot R versus I akan menghasilkan garis lurus yang memiliki kemiringan sama dengan A. Dengan demikian resistivitas diberikan oleh Rho sama dengan kemiringan dikali dengan A, atau sama dengan kemiringan dikali dengan pi D per 2 kuadrat, di mana D adalah diameter kawat. Dikembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya sendiri yang akan bacakannya. 3 metode eksperimen. Next. Untuk mendapatkan data, kita perlu melakukan beberapa eksperimen. Nah, itu percobaan pertama tuh di mana kita harus menentukan nilai hambatan berbagai jenis bahan kawat dengan mengukur panjang kawat yang berbeda-beda, yaitu 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 24 cm. Di mana kita menggunakan beberapa kawat. Kawat digunakan dalam percobaan resistivitas ini, yaitu kawat tembaga, kawat aluminium, baja, kuningan, dan nikrom. Dan percobaan kedua yaitu pada tabel 4.2 menentukan nilai hambatan pada jenis kawat kuningan dengan mengukur diameter dan hambatannya. Dan untuk percobaan ketiga yaitu pada tabel 4.3 menentukan nilai resistivitas secara perhitungan dan secara teori pada berbagai jenis bahan kawat. Di mana dapat kita lihat pada diagram alatnya itu mulai settingan awal itu settingan alatnya. Nah, terus masuk ke saat percobaannya itu mengukur masing-masing diameter kawat. Yang kedua, masukkan kawat pada peralatan dengan menggeser klem tangan kanan dan klem tangan kiri. Dan yang ketiga, menggeser reference prop ke 0 cm dan memvariasikan prop pada 5, 10, 15, 20, dan 24. Yang keempat itu mengatur gain pada data summary sesuai jenis bahan kawat yang digunakan. Untuk tembaga dan aluminium itu 1000 kali, untuk kuningan 100 kali, baja dan nikrom 10 kali. Yang kelima memulai record dan berhenti setelah beberapa detik. Yang keenam itu mengganti runnya dengan nama jenis kawat. Yang terus selanjutnya itu mencatat hasil data, slope dan resistivitasnya pada tabel data. Selesai. Yang keempat hasil. Tabel 1 itu berbeda panjang, di mana panjang kawatnya divariasikan menjadi 5, 10, 15, 20, dan 24. Nilai hambatan yang didapat yaitu tembaga 0,80 meter ohm, 1,88, 3 mili ohm, 4,10 mili ohm, 4,97 mili ohm, dan aluminiumnya 3,06, 6,4, 9,7, 13,6, 13,09, 15,72. Untuk hambatan baja itu 49,10, 99,05, 147,43, 157,11, 236,08. Untuk nikrom 61,87, 123,37, 184,69, 246,17, 258,06. Untuk kuningan hambatannya itu 4,21, 8,64, 13,01, 17,56, dan 21,14 dengan satuan mili ohm. Untuk tabel 2 yaitu kawat kuningan. Jadi kawat kuningan ini panjang kawatnya tetap yaitu 24 cm, maka hambatannya itu dengan diameter yang bervariasi 0,81 mm, maka hambatannya 6,92, diameter 1,04 mm, hambatannya itu 4,13 mili ohm, diameter 1,26 mm, hambatannya 2,58 mili ohm. Nah, untuk tabel 3 itu berbeda logam. Logamnya itu tembaga, aluminium, kuningan, baja, dan nikrom. Diameternya 1,02 untuk tembaga dan slope-nya didapat 0,22. Untuk resistivitas yang teori yang diukur, yang dihitung yaitu 1,79. Resistivitas yang didapat yang merupakan teori itu 1,8. Untuk aluminium diameternya 1,02, slope-nya 0,667 mili ohm per cm, resistivitasnya itu 5,44, resistivitas yang di teori 4,9. Untuk kuningan diameternya 1,04, slope-nya 0,891 mili ohm per cm, resistivitasnya 7,56, resistivitas teorinya 75. Untuk baja diameter 1,02 mm, slope-nya 9,83, untuk resistivitasnya yang dihitung 80,21, resistivitas yang didapat dari teori 79. Nikrom, diameter kawatnya 1,03, kemiringannya 12,3, resistivitas yang dihitung 102,46, resistivitas yang teorinya 105,5 cm. Untuk pengolahan datanya itu
untuk tembaga diameternya 1,02 mm dijadikan ke cm jadinya 0,102 cm. Dan untuk rho teorinya kan 1,8 plus minus 0,1 mikroohm cm. Nah, dicari dulu A-nya, luas penampangnya dengan rumus 1/4 pi d kuadrat. Maka didapat hasilnya itu 0,00816 cm kuadrat. Dengan mencari resistivitas yaitu M atau slope dikali dengan A, luas penampangnya. M-nya, slope-nya didapat 0,22 dikali 0,00816 cm kuadrat. Maka didapat hasilnya 1,79 mikro cm. Nah, presentasi kesalahan yang dapat yaitu dengan rumus rho teori dikurang rho hitung dibagi rho teori dikali 100%. Maka dapat kesalahannya itu presentasinya 0,56%. Untuk aluminium diameternya 1,02 mm dirubah dulu ke cm 0,12. Rho teorinya 4,9 plus minus 0,1. Untuk didapat A-nya dengan rumus yaitu 0,00816 cm kuadrat. Dicari resistivitasnya itu 5,44 mikroohm cm. Presentasi kesalahan dari aluminium ini yaitu 11,02%. Next. Untuk kuningan diameternya 1,04. Untuk teorinya 7 plus minus 0,5 mikroohm cm. Dicari luas penampangnya dengan rumus, maka dapat 0,00849 cm kuadrat. Terus cari resistivitasnya dengan rumus M dikali A, maka dapat 7,56 mikroohm cm dengan presentasi kesalahan 8%. Untuk baja, diameternya 1,02 mm. Untuk teorinya 79. Luas penampang dari baja ini yaitu dengan rumus 1/4 pi d kuadrat didapat hasilnya 0,00816 cm kuadrat. Untuk rho-nya dengan rumus slope kali A atau luas penampang sama dengan hasilnya itu 80,21 mikroohm cm. Presentasi kesalahannya yaitu 1,53%. Untuk nikrom diameternya 1,03 mm. Luas penampangnya dengan rumus 1/4 pi d kuadrat dapat 0,00833 cm kuadrat. Rho-nya resistivitasnya didapatkan 102,46. Presentasi kesalahannya itu 0,98%. Baiklah, itu yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya teman saya menyampaikan. Kepada Rana, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan hasil pembahasan dari hasil KD. Dari praktikum yang telah dilakukan pada tabel 1, didapatkan hasil pengukuran nilai hambatan dari setiap bahan kawat dengan memvariasikan panjang kawat. Dapat dilihat pada grafik di bawah, hubungan panjang kawat dan hambatan. Jika panjang kawat semakin besar, maka nilai hambatan pada suatu bahan akan semakin besar pula. Dan sebaliknya, jika panjang kawat semakin kecil, maka nilai hambatan pada suatu bahan akan semakin kecil karena panjang kawat dengan hambatan kawat berbanding lurus. Dan pada praktikum tabel 2 didapatkan nilai hambatan dengan memvariasikan diameter pada bahan kawat kuningan yang mana panjang kawatnya tetap yaitu 5 cm. Dari praktikum ini didapatkan hubungan antara hambatan dengan diameter kawat kuningan yaitu jika diameter semakin besar maka nilai hambatan pada suatu kawat akan semakin kecil dan sebaliknya jika diameter semakin kecil maka nilai hambatan pada suatu kawat akan semakin besar. Karena hambatan dan diameter kawat berbanding terbalik. Pada pengukuran kawat kuningan didapatkan hubungan bahwa semakin besar nilai hambatan maka luas penampangnya semakin kecil dan sebaliknya. Karena hambatan dengan diameter kawat berbanding terbalik sesuai dengan teori yang ada, pada pengukuran kawat kuningan yang dibandingkan adalah nilai hambatan dengan nilai luas penampang. Dapat dilihat pada grafik di bawah. Pada praktikum tabel 3 didapatkan hasil pengukuran yaitu pengukuran nilai resistivitas secara perhitungan dan membandingkannya dengan resistivitas secara teori. Dan hasil presentasi kesalahannya cukup kecil yaitu di bawah 15%.
Kesimpulannya, nilai resistivitas berbagai bahan yaitu Rho tembaga sama dengan 1,79 mu ohm cm, Rho aluminium 5,44 mu ohm cm, kuningan 7,56 mu ohm cm, dan Rho baja 80,21 mu ohm cm, serta Rho nikrom 102,46 mu ohm cm. Nilai resistivitas dengan panjang kawat tembaga dengan memvariasikan panjang kawat 5, 10, 15, 20, 24 cm dengan nilai hambatan 0,80 ohm, 1,88 ohm, 3,41, 3 ohm, 4,1 ohm, serta 4,97 mu ohm. Aluminium dengan memvariasikan panjang kawat 5, 10, 15, 20, 24 cm dengan nilai hambatan 3,06 miliohm, 6,40 miliohm, 9,72 miliohm, 13,99 miliohm, dan 15,72 miliohm. Baja dengan variasi panjang kawat 5, 10, 15, 20, 24 cm dengan nilai hambatan 49,10 ohm, 99,05 ohm, 147,43 ohm, 197,11 miliohm, 236,08 miliohm. Dan nikrom dengan variasi panjang kawat 5, 10, 15, 20, 24 cm dengan nilai hambatan 61,87 miliohm, 123,37 miliohm, 184,69 miliohm, 246,17 miliohm, dan 258,06 miliohm. Dengan kuningan variasi panjang kawat 5, 10, 15, 20, 24 cm dengan nilai hambatan 4,21 miliohm, 8,64 miliohm, 13,01 miliohm, 17,56 miliohm, dan 21,14 miliohm. Nilai resistivitas dengan luas penampang tembaga dengan luas penampang 0,00816 cm kuadrat dengan Rho sama dengan 1,79 mu ohm cm. Aluminium dengan luas penampang 0,00816 cm kuadrat dengan Rho aluminium 5,44 mu ohm cm. Kuningan dengan luas penampang 0,00849 cm kuadrat dengan Rho kuningan 7,56 mu ohm cm. Baja dengan luas penampang 0,00816 cm dengan Rho baja 80,21 mu ohm cm. Dan nikrom dengan luas penampang 0,00833 cm kuadrat dengan Rho nikrom 102,46 mu ohm cm. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oh, baiklah, terima kasih kepada Rana. Baiklah, itulah presentasi kami kelompok 2. Jika banyak kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.